Pemirsa, kembali lagi di Spesial Talkshow, masih bersama saya dan juga kedua narasumber kita, Profesor Dr. Alyasak Abu Bakar MA dan Dr. Syukri M. Yusuf MA. Dan pemirsa masih membuka line telepon interaktif, silakan yang ingin menelpon dan bertanya langsung seputar tema kita pada malam hari ini, tanggung jawab pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Mungkin ada pertanyaan seputar pro dan kontra tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, boleh silakan langsung menelpon, atau bahkan yang ingin bertanya seputar hukum zakat, ya boleh ya Ustadz dan Tengku ya, hukum zakat, kemudian bagaimana kita menyantuni yatim piatu dan juga fakir miskin, boleh nanti langsung ditelepon dan bertanya langsung ya. Saya ke Ustadz Alyasak dulu nih. Ustadz, di Aceh diberikan wewenang 100% melakukan syariat Islam nih, Ustadz. Bagaimana pendapat Anda tentang hubungan antara syariat Islam ini dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh? Ya, ini tadi yang pertama sekali kita diberi izin melaksanakan syariat Islam secara 100%. Barangkali itu pernyataan itu masih harus disempurnakan. Ya, kita diberi izin melaksanakan syariat Islam itu dalam bingkai NKRI. NKRI. Ya, itu kita harus ingat, itu dalam sistem yang berlaku di NKRI, bukan di luar itu. Ya, jadi kita terikat. Nah, jadi umpamanya orang Mesir melaksanakan syariat Islam, orang Iran melaksanakan syariat Islam, Pakistan juga melaksanakannya, Yaman melaksanakan, Arab Saudi juga melaksanakan. Tapi kita tidak bisa mengambil umpamanya atau meniru Arab Saudi untuk dijalankan di Aceh. Kita juga tidak bisa meniru Mesir. Betul. Dijalankan di sini, atau kita mengambil dari Turki. Menurut apa adanya ya. Baik Ustadz, kita stop dulu ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Bapak? Pak Ahmad di Sampase. Oke, Bapak silakan pertanyaannya. Saya mau tanya begini, yang dimaksud syariat Islam pandangan masyarakat saya rasa kepada maksiat. Jadi kalau kepada hukum dari Allah itu sudah tahu semua. Di mana misalnya zakat, fitrah dan semua itu sudah tahu. Tak perlu dia kenakan sama orang Islam juga tahu. Cuman yang pandangan yang paling detail dari luar memandang Aceh di akhlak-akhlak pemuda atau masyarakat Aceh yang kurang membaik sekarang. KPKP yang digalakkan oleh Uli Bu Eliza untuk membukanya KPKP itu ibarat kita membunuh ular, ranting patah, ular mati. Ini ranting jangan patah, ular aku mati. Nyohe awak syariat Islamnya awak awak kontrol di uro abim ni motor kebun lanjut. Paling ket pak diberlakukan hukum rimba. Contoh saya dulu di Lepung, dibunuh satu orang, sampai sekarang nggak ada masalah di Lepung, cukup satu orang. Oke. Ini kapanpun orang mati-mati terus masih ada tetap. Betul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini tadi Pak, kita berbicara masalah isu-isu sekarang nih di masyarakat Aceh tentang pandangan masyarakat maksiat, tentang maksiat yang sangat banyak sekali terjadi di Aceh, seperti akhlak pemuda yang tidak membaik, kemudian izin kafe yang mungkin ini dibukanya sampai malam, sampai pagi lagi, dan katanya penelpon bagaimana kalau kita menerapkan hukum rimba? Silakan dijawab, Ustadz. Ya. Kita menegakkan hukum apapun itu tentu harus melalui prosedur hukum. Ya, kalau kita menegakkan hukum tidak dengan cara-cara hukum, itu bukan menegakkan hukum namanya, tapi merusak hukum. Nah, ini merusak tatanan hukum. Ini yang barangkali juga harus digarisbawahi. Nah, jadi tidak mungkin menegakkan hukum bukan dengan aturan hukum. Kalau itu kita lakukan, saya menganggap itu bukan penegakan hukum, tapi pelanggaran hukum. Pelanggaran HAM juga ya? Iya, mungkin. Kalau itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa, itu akan dianggap sebagai pelanggaran HAM. Nah, jadi itu tidak bisa. Jadi menegakkan hukum harus dengan aturan hukum. Oh, mungkin orang tidak puas. Nah, orang tidak puas. Nah, bisa jadi. Tetapi ketidakpuasan ini harus diredam. Nah, dia harus bisa memahami
supaya hukum itu ditegakkan dengan hukum. Sebaik-baiknya. Ya, itu tidak bisa dengan cara lain. Artinya kalau memang menemukan pelaku maksiat ya, artinya dikembalikan ke pihak kepolisian ya, begitu ya Tengku Syukri ya. Ada tambahan Tengku Syukri untuk penelpon? Saya kira sudah jelas bahwa di dalam Islam itu main hakim sendiri ataupun menghukum orang bukan dengan ketentuan itu tidak dibenarkan. Yeah. Dan itu akan bukan saja mencemari citra kita, bahkan akan mencemari citra syariat Islam itu sendiri. Tidak ada di dalam syariat Islam misalnya orang yang pacaran itu disirami dengan air comberan, dengan diarak, ditelanjangi, itu semuanya ketika kemudian dikaitkan dengan model penegakan syariat Islam di Aceh itu sangat merugikan Aceh itu sendiri, bahkan merugikan syariat Islam itu sendiri. Karena cara-cara seperti itu ya bukanlah cara-cara yang sesuai dengan syariat. Jadi di dalam syariat itu sendiri tidak dibenarkan orang yang bersalah itu langsung diambil tindakan keras yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam aturan perundang-undangan. Sekarang aturan kita apa hukumnya bagi orang yang khalwat misalnya. Yeah. Kalau di situ diatur cambuk, maka kita cambuk, itu yang benar. Kalau di situ diatur misalnya warung-warung yang membuka lewat dari jam yang telah ditentukan, dicabut izin operasionalnya, ya dicabut izin operasionalnya, itu baru betul. Tapi kalau kemudian jika kita melakukan tidak sesuai dengan apa yang telah kita atur, yang telah diatur, itu bisa jadi sebagai salah satu pelanggaran HAM. Jadi kalau sesuai dengan hukum kan sesuai dengan aturan yang telah diatur, kemudian diberlakukan kepada pelanggar, itu tidak bisa kita katakan sebagai pelanggaran HAM. Karena supremasi hukum itu berada di atas nilai-nilai HAM kan gitu. Yeah. Tapi kalau tidak diatur seperti itu, kemudian kita lakukan dan kita hukum orang dengan sesuatu yang tidak diatur, inilah mungkin yang bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Artinya memang ketika menemukan pelaku maksiat ini tidak boleh menghakimi. Iya. Oke. Harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Ya. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, dengan siapa? Ya, Anda sudah on air? Halo. Terputus. Oke, baik. Baik. Ini Ustadz Alyasa tadi sempat terputus, kita berbicara masalah syariat Islam yang ada di Aceh. Tadi menyambung masalah penelpon yang mengatakan sebaiknya memberlakukan hukum rimba. Ya, ini melihat bahwasanya kenyataan di Aceh tidak begitu nih Ustadz. Melihat yang kemudian dimandikan, kemudian diarak, ditelanjangi dan segala macamnya, apakah pelaku tersebut bisa dihukum nih Ustadz Alyasak, atau boleh mungkin Tengku Syukri, silakan. Saya kira seperti yang saya ungkapkan tadi, yang saya sampaikan tadi, bahwa itu bukanlah bagian dari penegakan syariat Islam di Aceh. Jadi ketika saya sering mengatakan bahwa beberapa kasus, misalnya kasus-kasus kekerasan di Aceh kemudian dikaitkan dengan penegakan syariat Islam, itu sebetulnya sudah merugikan syariat Islam itu sendiri. Misalnya ada kasus pembacokan terhadap Tengku Ayub, misalnya di Pelimbang dulu. Kemudian ada kasus-kasus yang banyak kasus-kasus yang diarak, orang-orang yang melakukan khalwat, kemudian diserami dengan air comberan, ada yang ditelanjangi, macam-macam. Nah, kemudian kita dikritik, setelah ada kasus-kasus itu, kita dikritik bahwa begitu rupanya penegakan syariat Islam di Aceh. Sering saya menantang orang-orang yang mengkritisi, yang mengkritik itu. Saya bertanya, kalau memang itu bagian dari penegakan syariat Islam di Aceh, tolong tunjukkan kepada kami di mana itu diatur di dalam kanun-kanun syariat Islam.
Kalau itu tidak ada di dalam kanun syariat Islam, itu sebuah pelanggaran dan itu telah merugikan penegakan syariat Islam di Aceh. Artinya dengan ada kasus-kasus seperti itu telah mencemari penegakan syariat Islam di Aceh. Ya, kita tidak pernah melihat itu bagian dari penegakan syariat Islam di Aceh. Oke. Nah, kita berbicara masalah anak yatim nih, Ustadz Al-Yasak. Terkadang masyarakat terlupakan dengan kewajiban untuk menyantuni anak yatim, menyayangi mereka. Pada kenyataannya seperti apa nih seharusnya kita terhadap anak yatim, Ustaz? Ya. Kalau kita berbicara tentang perlindungan anak yatim, ada dua hal. Pertama sekali, setiap anak yatim itu harus mempunyai wali yang resmi. Ya, wali yang resmi yang bertanggung jawab untuk mengurus anak yatim itu. Ini yang pertama sekali. Bisa dari keluarga, bisa dari pihak luar, atau bisa dari badan hukum juga boleh. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau wali itu sudah ada, maka wali itu bertanggung jawab mengurusi anak yatim, termasuk mengurusi hartanya. Oke, baik. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara apa tanggung jawab pemerintah atau siapa yang bertanggung jawab tentang anak yatim, maka tanggung jawab pemerintah itu ada pada mencari wali, menunjuknya, menetapkannya melalui putusan mahkamah syariah, lalu mengawasi pekerjaan wali itu. Ini minimal yang harus kita lakukan. Ya, lebih dari itu ya tentu mungkin menyiapkan biaya, menyiapkan bantuan, beasiswa kepada anak-anak ini. Tapi pada tahap awal tadi, yaitu tadi, bahwa setiap anak, katakanlah umur 3 tahun, 5 tahun, dia sudah mempunyai wali resmi. Ini walinya, jadi kira-kira sama seperti pengganti orang ayahnya, itu yang akan mengurusinya, itu ibunya. Mereka yang akan mengurusi anak ini, bertanggung jawab atas anak ini. Tapi itu kan tidak kelihatan di tengah masyarakat kita. Di kampung-kampung biasanya keluarga yang merasa bertanggung jawab. Tapi itu pun tidak semua, karena banyak keluarga yang juga punya kemampuan terbatas. Ya, betul. Jadi dia tidak sanggup mengurusi anak yatim, karena mengurusi anaknya sendiri kadang-kadang juga sudah kewalahan. Betul sekali. Ya. Nah, jadi harusnya ini ada bantuan pemerintah di sini. Nah, bantuan yang seperti apa yang diharapkan agar anak yatim ini bisa hidup normal, layak anak-anak yang lain? Itu tadi kan, jadi itu isinya itu ada dua. Pertama, ya, anak itu sendiri, kita mendidik anak itu umpamanya supaya dia sekolahnya baik, pikirannya berkembang, dia tidak bergantung pada orang lain tapi bisa berdiri sendiri nanti kalau sudah dewasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau anak ini punya harta, maka harta ini juga dilindungi, jangan hilang ya di tangan wali atau diambili oleh keluarga-keluarga dekat dan sebagainya. Nah, ini menjaga ini itu tugas wali, dan pemerintah mengawasi sehingga wali mengerjakan tugasnya dengan baik. Artinya pemerintah tidak lepas tangan begitu saja ya, Ustaz ya? Ya. Okay. Dan masalah ini ada pada Baitul Mal Aceh. Itu menjadi tugas dan kewenangan Baitul Mal Aceh. Itu undang-undang yang memerintahkan seperti itu. Nah, selain tugas dan juga kewenangan Baitul Mal, sebenarnya apa fungsi Baitul Mal didirikan juga? Ya, kalau umpamanya tujuan utama Baitul Mal ini kan mengurusi harta, zakat, ya, zakat, mengurusi zakat. Tapi di luar zakat itu mengurusi infak, dan sesudah itu mengurusi perwalian, ya. Oke, baik pemirsa, ada lagi pertanyaan, silakan menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda ke Tengku Syukri. Banyak sekali masyarakat non-Muslim yang ada tinggal di Aceh, bahkan juga sudah berbaur dengan masyarakat Aceh nih, Tengku. Apa yang menjadi payung hukum untuk mereka? Apakah mereka juga mengikuti peraturan yang diberlakukan di Aceh, syariat Islam, atau hukum nasional? Ya, baik. Yang pertama, kita menyampaikan bahwa azas pelaksanaan syariat Islam itu yang pertama adalah azas personality, dalam artian bahwa hanya orang Islam saja. Kemudian yang kedua azasnya adalah
teritorial, dalam artian di seluruh wilayah Aceh. Jadi kalau orang Islam berada di Aceh, baik penduduk asli ataupun pendatang dari luar, ini tunduk kepada syariat Islam. Karena azasnya tadi orang Islam saja, untuk orang-orang Islam saja, jadi orang non-Muslim tentu tidak dikenai dengan hukum syariat Islam. Hanya saja mereka harus menghormati lah, ya istilahnya menyesuaikan. Kalau orang Islam yang datang kemari misalnya dalam konteks busana, itu harus berpakaian berhijab syar'i, ya, busana Islami, bagi mereka menyesuaikan, ya tidak telanjang lah, artinya kan pakaian yang lebih sempurna, lebih sopan, kan ini namanya menyesuaikan. Nah itu memang diatur di dalam kanun kita. Ya. Nah soal tadi busana Anda menjelaskan, saya punya pertanyaan yang sedikit menggelitik. Di Pulau Sabang, kita katakanlah masih bagian dari Aceh, tapi kita masih melihat sekali di sana sangat-sangat bebas. Ini yang harus diperhatikan dan juga harus disalahkan siapa ini, Tengku? Ya, saya kira begini ya, setiap aturan itu ada tupoksinya masing-masing, artinya ada lembaga yang merancang aturan itu. Kemudian ada lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan aturan itu. Jadi terkadang sebuah aturan bisa saja tidak berjalan ketika tidak ada pengawasan, kan itu. Kan begitu dia. Dan bisa jadi bukan di Sabang saja, mungkin di Banda Aceh atau di sekitarnya juga bisa jadi seperti itu. Ketika aturan itu tidak ditegakkan, ya, aturan kita sudah mengatur seperti itu. Tapi ketika hal ini tidak disampaikan kepada pendatang atau orang-orang yang berada di Aceh, yang datang ke Aceh, mereka tidak tahu. Misalnya ketika mereka datang di pelabuhan, misalnya di Ulele misalnya, mereka datang dengan model mereka yang dari negara mereka, ya mereka tidak tahu, ketika ini tidak diberitahu. Jadi kita sebetulnya punya tanggung jawab untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada mereka. Jadi di sini harus mengikuti kearifan lokal di sini, misalnya Anda jangan berpakaian seperti itu, kan ini kadang kelemahan kita di sini. Jadi kelemahan kita pada tataran sosialisasi, memberitahukan kepada mereka tentang tata pergaulan ataupun tata pakaian yang berlaku di tempat kita. Nah ini masalahnya. Baik, saya ke Ustadz Alyasak nih. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Tengku Syukri nih Ustadz. Nah ini yang sebenarnya yang belum terrealisasi di Aceh terkait penerapan syariat Islam ini apa sih? Tadi udah dijelaskan seperti hukum jinayat, kemudian zakat ya, kemudian fakir miskin, tentang peraturan busana. Sebenarnya yang belum terrealisasi di Aceh apa ini? Ya ini kalau kita sebut begini ya, kalau kita tanya itu pendidikan yang belum jalan di Aceh itu apa? Ya semuanya sudah. Semuanya sudah. Tapi apakah kalau katakan sudah lalu berarti tidak ada lagi? Ya kan tidak juga kan? Jadi kapan kita mendidik anak yang tidak pernah selesai? Ya dia selesai dari TK, dari PAUD masuk TK, dari TK masuk SD, dari SD masuk SMP, dari SMP masuk SMA, habis itu masuk perguruan tinggi. Di sana masih ada program S1, ada program S2, ada program S3. Di luar itu nanti masih ada yang lain. Ini pendidikan formal. Apalagi kalau kita bicara pendidikan tidak formal. Jadi sebetulnya apa yang belum tersentuh, apa yang belum sempurna, apa yang belum baik pada pelaksanaan syariat Islam. Kalau saya banyak sekali. Kenapa? Karena kita ingin lebih sempurna lagi, ingin meningkatkan terus kualitasnya. Jadi dia tidak akan pernah selesai. Tugas kita artinya menyempurnakannya juga ya? Ya, terus menerus. Ini sama seperti pembangunan masjid, tidak akan pernah selesai. Ya, karena sesudah dia selesai, orang akan melakukan sesuatu lagi untuk memperbaharuinya. Paling kurang nanti ada ornamennya ditambah, catnya diganti, kan? Itu paling kurang. Tapi itu tidak akan pernah selesai. Lalu kalau umpamanya sekarang apa prioritas kita di Aceh umpamanya? Ini kalau umpamanya pertanyaannya, apa prioritas kita?
kita sudah menjalankan kanun jenazah, sudah ada kanun zakat. Apa prioritasnya? Kalau saya merasa kalau itu pertanyaannya, prioritas kita yang utama dan itu akan terus-menerus seperti itu adalah pendidikan. Pendidikan ya. Pendidikan. Karena bagaimanapun yang namanya syariat Islam, yang namanya kualitas diri, yang namanya memenangkan persaingan, yang namanya tidak ditipu oleh orang lain, tidak menipu, itu semuanya ada melalui pendidikan. Oke, baik. Nah, jadi ya prioritas kita yaitu bagaimana kita bisa melahirkan tenaga hasil pendidikan yang bisa berkualitas baik. Baik. Ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Mukhtar di Lekaring. Pak Mukhtar, silakan. Pak Mukhtar, pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya adalah ini momen yang sangat bagus untuk Aceh diberikan Indonesia begitu. Ya. Jadi tanggung jawab untuk menjalankan syariat itu besar sekali. Harus betul-betul dimanfaatkan karena nggak semua daerah lain mempunyai kesempatan seperti ini. Betul. Jadi manfaatkanlah, buatlah peraturan-peraturan yang menguntungkan pihak orang muslimnya. Gitu. Karena dari kita lihat yang kita tahu informasi serangan untuk memurtadkan orang Aceh besar sekali gitu. Oh, Jadi peraturan ini harus dibuat juga untuk bagaimana mencegah ada orang-orang yang mencoba memurtadkan orang Aceh, itu harus dicegah. Kita lihat aja di gereja-gereja sekarang semakin penuh, semakin ramai yang datang. Gitu. Jadi ini harus menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait selagi dikasih kesempatan jabatan gitu. Jadi jangan gunakan jabatan untuk sendiri aja, tapi pikirkan untuk anak cucu ke depannya. Baik. Itu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mukhtar. Luar biasa sekali. Mungkin seperti harapan ya. Harapan dari Pak Mukhtar mewakili masyarakat di Aceh, hendaknya diberlakukan peraturan-peraturan yang menguntungkan yang beragama Muslim. Kemudian seputar kasus mencegah pemurdatan ataupun ini akidah ya. Ini bagaimana nih Tengku Syukri, silakan. Ya. Saya kira itulah tugas penegakan syariat Islam ini, tugas bersama. Jadi dari seluruh lini. Jadi kira-kira semua kita itu punya kapasitas ya dalam upaya penegakan syariat Islam. Dan kita punya kapasitas yang berbeda-beda. Jadi setiap orang dalam kapasitasnya sebagai pejabat misalnya, dalam kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat, dalam kapasitasnya sebagai ulama, dalam kapasitasnya sebagai ketua ormas misalnya, dalam kapasitasnya sebagai ASN ya, dalam kapasitasnya sebagai gubernur, ya bupati, wali kota, anggota DPR misalnya, itu kan punya tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi pemangku para stakeholder misalnya, pemangku kepentingan ya, pemegang kebijakan, dia punya tanggung jawabnya untuk membuat aturan-aturan misalnya. Kemudian sebagai masyarakat juga punya kapasitasnya, ya punya tanggung jawabnya. Sebagai ulama juga punya kapasitas, punya tanggung jawab. Sampai kepada kepala keluarga kan, ya punya kapasitas, ya punya tanggung jawab dalam konteks penegakan syariat Islam. Sampai terakhir itu atas nama pribadi, kan juga punya kapasitas dia atas nama pribadi, dia wajib menjaga yang oleh Al-Quran mengatakan ku amsakum ahlikum nara kan itu. Jadi punya tanggung jawab untuk melaksanakan syariat Islam dan untuk merawat agar syariat Islam ini terus berjalan. Nah, tentu saja dalam konteks apa yang disampaikan tadi itu perlu kerja bersama ya untuk melindungi akidah. Ulama itu punya peran bagaimana menjernihkan akidah, ya memurnikan akidah,
meluruskan akidah-akidah yang menyimpang, ya, menjelaskan akidah yang benar, kan ini punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian dari pemangku pemegang kebijakan, dia punya kapasitasnya untuk membuat aturan-aturan yang masih kita perlukan. Misalnya sekarang ini yang sangat kita butuhkan, ya, menurut hemat kami itu kanun akhlak. Seperti Kami apa? berpikir kanun akhlak itu dulu pernah kita wacanakan, kanun akhlak akan segera kita Realisasikan ya. iya, kita buat naskah akademik ya ketika saya masih di Nasional Islam, karena itu akan menjadi kanun yang besar dia. Ya, mengatur sampai masalah pakaian, masalah busana Islami, masih perilaku pergaulan, termasuk urusan duduk di warung kopi misalnya. Nah, itu semuanya masuk dalam kanun akhlak, dan itu besar sekali sebetulnya jangkauan. Nah, ini aturan-aturan seperti ini kita berharap bisa segera diwacanakan atau bisa segera dilahirkan. Nah, Artinya ini belum diwujudkan. Kemarin sudah kita gelinding pemikiran tentang tentang kanun akhlak ini. Tapi kemudian ya karena mungkin faktor anggaran dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi ini menjadi program berikutnya. Baik, Ya, program terima kasih banyak. berikutnya. Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show.